Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah orang yang dalam keadaan puasa ternyata dia berhubungan suami istri. Di dalam kitab-kitab fikih, di antaranya saya buka dalam kitab Fathul Qorib, saya buka dalam kitab Kasyifatus saja, bahwa ketika suami istri itu bersetubuh pada bulan Ramadan dengan syarat dia itu berniat pada bulan Ramadan, maka dia bukan hanya sekedar batal puasa saja. Karena bagi pasangan suami istri yang bersetubuh dengan di bulan Ramadan, dia akan kena kifarat, atau gampangnya kena hukuman yang berbeda. Kenapa alasannya? Karena pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa. Orang yang mengerjakan kebaikan akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Di Ramadan itu nggak ada yang namanya 1 jam yang tidak dimustajabah. Di Ramadan itu tidak ada yang namanya 1 saat yang tidak diijabah oleh Allah. Semua hari-hari di bulan Ramadan itu menjadi pahala. Tapi kalau di luar Ramadan itu ada waktu-waktu tertentu, seperti hari Jumat itu waktu yang paling diijabah. Dalam doa pun, dalam yang paling diijabah itu adalah doa ketika khotib sedang mau naik mimbar. Nah, tetapi di dalam Ramadan, harinya, waktunya, semua menjadi berkah, semua menjadi ijabah. Sampai tidurnya saja di bulan Ramadan pahala, apalagi selain tidurnya. Nah, maka karena pahalanya yang begitu besar, maka dosanya juga di bulan Ramadan begitu besar. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Nah, wabil khusus pada kesempatan ini, bagi suami istri yang dia malam berniat puasa, kemudian esok paginya ternyata dia melakukan hubungan suami istri, maka dia berbeda di luar Ramadan. Yang pertama, puasanya jadi batal, nanti wajib qadha. Yang kedua, bahwa pasangan suami istri itu berdosa. Yang ketiga, dia harus bayar kifarat. Kifaratnya itu yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu kifaratnya adalah memerdekakan satu budak perempuan yang muslim. Ini pernah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul," itu kata sahabat itu, "halak tuh, aduh celaka saya Rasul." Kenapa? Karena ternyata ya, waktu saya telah bersetubuh dengan istri saya. Kata Rasul, kalau kamu bersetubuh dengan istrimu, maka yang kamu harus bayarnya adalah yang pertama kamu harus qadha, yang kedua kamu harus bayar kifarat. Apa ya Rasul kifaratnya? Kamu harus memerdekakan satu orang muslim yang perempuan. Ya Rasul, saya nggak mampu. Kalau memang kamu nggak mampu, akhirnya Rasulullah ketika itu fa'ilam tastati, ketika engkau tidak mampu, maka wajib engkau itu puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Ya Rasul, saya nggak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, karena memang harus berturut-turut. Kalau misalkan udah dapat 10 hari, tiba-tiba ternyata batal, ngulang lagi dari pertama. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Kalau kamu nggak mampu lagi juga, kamu harus memberikan 1 hari kamu membatalkan, maka kamu harus memberikan 60 fakir miskin dengan 1 mud. Atau gampangnya memberikan 60 orang fakir miskin dengan 1 orang fakir miskin itu 1 liter. Berarti 60 liter tuh. Maka sekali lagi, bagi para suami istri yang ketika dia puasa, jangan sampai melakukan ini. Kenapa? Karena kifaratnya begitu besar. Kalau ditanya, kenapa kifaratnya begitu besar ketika melakukan di bulan Ramadan? Karena alasannya di bulan Ramadan pahalanya begitu besar. Maka orang yang
mengerjakan dosa juga dosanya begitu besar. Karena idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Bila mana bulan Ramadan datang, yang pertama kali dibuka adalah pintu surga. Maka luar biasa. Imam Sya'rani punya pandangan berbeda. Kata Imam Sya'rani, maksud pintu surga itu, kata Imam Sya'rani adalah ketika bulan Ramadan itu orang itu gemar untuk ke surga. Yang biasa nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang biasa nggak pernah puasa jadi puasa. Yang biasa makan itu ternyata kita makan di mana-mana, ternyata kita enak. Begitu bulan Ramadan kita malu sekalipun kita nggak puasa. Itu jadi seakan-akan surga itu dekat, kata Imam Sya'rani. Terus wagulliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Kenapa alasannya? Karena ternyata jalan ke neraka itu di bulan Ramadan itu disempitkan oleh Allah. Itu orang yang biasanya maksiat terang-terangan nggak berani, warteg aja, warteg di bulan Ramadan nutup. Walaupun pintunya buka tapi ditutup pakai ordeng. Nah, itu warteg tuh. Saking kenapa? Saking malu di bulan Ramadan. Nah, jadi bagi para pasangan suami istri, bila mana dia puasa, kemudian di bulan Ramadan melakukan ternyata dia bersetubuh dengan istrinya, maka dia wajib bayar kiparat. Kiparatnya kata Nabi boleh 3. 1, dia memerdekakan budak. Sekarang budak nggak ada, maka kata Nabi ya udah puasa berturut-turut. Ketika puasa berturut-turut tidak mampu, maka membayar atau mengasih 60 fakir miskin. Setiap satu orang fakir miskin 1 mud. 1 mud itu 1 liter. Nah, ini kiparat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Sekarang ada pertanyaan gini, bagaimana kalau saya kodo Ramadan? Katakan perempuan itu misalkan katakan dia haid di bulan Ramadan, tiba-tiba dia bersetubuh dengan suaminya misalkan, atau dia nggak puasa, tiba-tiba dia bersetubuh sama suami sedangkan suaminya puasa, dia kodo di bulan Ramadan. Begitu dia kodo Ramadan, perempuan yang haid kodo Ramadan, di luar Ramadan dia kodo. Begitu dia di luar Ramadan, padahal kodonya kodo Ramadan, ternyata suaminya itu, ternyata istrinya itu dipakai atau istrinya itu disetubuhi, maka yang begitu enggak. Sekalipun dia kodo Ramadan, tetapi kalau bukan di bulan Ramadan kagak perlu bayar kiparat. Kenapa? Karena bulan itu tidak istimewa seperti istimewanya bulan Ramadan. Jadi kalau yang kodo mah nggak jadi masalah. Seperti sekarang ada istri yang haid, terus besok dia kodoin. Begitu dia kodoin ternyata suaminya pengen, akhirnya dia bersetubuh. Apa dia bayar kiparat? Tidak, karena itu mah di luar Ramadan. Jadi khusus pada bulan Ramadan saja orang yang bersetubuh dengan istrinya, dia melakukan hubungan suami istri bulan Ramadan, maka dia bayar kiparat. Yang pertama kiparatnya adalah memerdekakan 1 budak yang muslim. Bila tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu maka adalah memberikan fakir miskin 60 orang fakir miskin. 1 fakir miskin 1 liter, berarti 60 liter. Sampai seorang sahabat itu nanya, ya Rasul, nggak ada orang paling fakir. Siapa yang paling fakir? Saya, Rasulullah. Saya yang paling fakir. Ada kata Rasul, nih saya yang ngasih. Kus, ini saya harus berikan ke siapa? Kamu berikan kepada keluarga kamu, supaya membayar kiparat. Jadi kalau seandainya kita ngelakuin, ternyata kita paling miskin, maka nggak apa-apa. Nanti kita kasih kepada istri kita. Gitu. Jadi itulah bijaknya Rasulullah. Dalam menghukumi sesuatu, Rasulullah tidak pernah memberatkan kepada seluruh umatnya. Dalam menghukumi sesuatu, Rasulullah bijak. Bila mana tidak mampu, maka kamu harus puasa berturut-turut. Enggak mampu juga, memberikan fakir miskin. Enggak mampu juga, udah enggak usah. Yang penting ada niat. Karena dalam istilah orang Islam itu ada hadis, ketika dia punya niat yang baik, maka pasti sudah dicatat dengan kebaikan. Gitu. Alasannya kenapa? Karena yang paling penting adalah kita niat baik. Wabil khusus di Ramadan, sekalipun besok kita nggak mampu berpuasa karena kita sakit atau kita kerja yang lelah, yang penting kita niat untuk berpuasa. Gitu. Nah, di sini kita punya ketentuan bahwa Ramadan itu bukan bulan seperti bulan-bulan yang lain. 1,
di Ramadan turunnya Al-Quran, di mana umat Islam itu bisa seperti sekarang mendapatkan ilmu karena diturunkan Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan ada satu bulan di mana yang disebut bulan itu min al-bishar, dia lebih utama daripada 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Mungkin ini saja, mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Dan sekali lagi, menjelang Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan itu mudah-mudahan Ramadan yang esok kita akan laksanakan, mudah-mudahan kita dimantapkan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.